Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang senantiasa menyertai kita melalui roh-Nya yang kudus itu. Mari pada kesempatan ini kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini semua gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta lagi. Bapak Ibu, hari Pentakosta ini adalah hari saat mana Roh Kudus dicurahkan bagi para rasul dan murid-murid lainnya yang menantikan janji Bapa di loteng Yerusalem. Pada kesempatan ini saya mau mengingatkan kembali bahwa Pentakosta sebagaimana kita telah baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12 tadi, itu adalah satu peristiwa sejarah, satu peristiwa historis khusus yang menandakan sebuah periode baru berkenaan dengan bentuk hubungan Allah dengan umatnya. Bapak Ibu, kita perlu memahami bagaimana sih hubungan kita dengan Tuhan sekarang ini supaya kita bisa menikmati persekutuan yang benar dengan Dia. Saudara, kalau kita salah memahami bagaimana hubungan kita dengan Allah, maka kita tidak akan bisa membangun persekutuan yang benar. Tetapi dengan memahami bagaimana bentuk hubungan Tuhan dengan kita sekarang ini, itu akan menolong kita untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nah, Pentakosta itu menandakan dimulainya satu zaman yang disebut dengan zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus ini juga menunjuk kepada akhir zaman, zaman yang dimulai dari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu sampai masa kedatangan Kristus kembali secara tubuh.
Di Alkitab menyatakan ada zaman Bapa, kemudian ada zaman Anak, dan ada zaman Roh Kudus. Yang sekali lagi dimulai pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Nah, lalu apa maknanya Pentakosta bagi kita, saudara? Bentuk hubungan seperti apa yang dimulai pada hari Pentakosta itu? Kalau kita memperhatikan seluruh Alkitab, maka kita melihat bahwa Pentakosta itu adalah penggenapan dari berdiamnya Roh Kudus dalam hidup umat Allah. Amin. Amin. Roh Kudus dikaruniakan kepada umat Allah. Dan oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam diri umat Allah itu, maka umat Allah dimampukan untuk menjadi saksi bagi segala bangsa. Jadi saudara, hubungan kita dengan Allah sekarang ini pada masa Roh Kudus adalah persekutuan melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kita tahu bahwa pada masa perjanjian lama Allah itu bekerja dengan begitu luar biasa. Sama sepanjang sejarah Allah itu bekerja dengan begitu luar biasa. Pada perjanjian lama, Roh Allah telah bekerja dalam diri orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan pada waktu itu. Memperlengkapi umat Allah untuk melakukan kehendak Allah. Nah, pada masa Pentakosta, yang membedakan dengan masa perjanjian lama adalah bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam diri umat Allah itu secara permanen. Ingat kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-16 bahwa Roh Kudus itu akan menyertai orang percaya sampai kepada akhir zaman, saudara. Kalau pada masa perjanjian lama Roh Kudus itu tidak menetap. Kita tahu bagaimana Saul ditinggalkan oleh Roh Allah. Alkitab berkata Roh Allah undur daripada Saul. Demikian juga saat Daud dia berdosa dengan Batseba, maka dia mengatakan, Tuhan jangan buang aku dari hadirat-Mu dan janganlah Engkau mengambil roh-Mu yang kudus dari hidupku. Tetapi masa Pentakosta, saudara, Roh Kudus itu berdiam secara permanen di dalam diri orang percaya atau umat Allah. Demikianlah arti Pentakosta bagi kita, saudara. Arti Pentakosta bagi kita, yaitu bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk memperlengkapi gereja dengan kuasanya. Untuk apa, saudara? Supaya Allah itu dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Kitalah yang ditetapkan untuk menjadi saksi-saksi bagi hormat dan kemuliaan Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah penggenapan dari janji Allah seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang ke-11, bagaimana Yesus mengatakan tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menjadi saksiku tatkala Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itu digenapi pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, yang melaluinya para murid dimampukan untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa pelayanan murid, pelayanan kita bergantung sepenuhnya dari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak akan sanggup hidup seperti Yesus tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak akan dapat melayani seperti Yesus melayani tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita yang percaya kepadanya. Kalau kita mundur sedikit dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, saudara, para murid dihembusi dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, diberi kuasa, diberi kekuatan. Tetapi sejak Pentakosta, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup mereka secara permanen. Ingat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Roh itu mengalir seperti aliran-aliran air hidup dalam diri orang-orang percaya. Itulah Roh yang dijanjikan
dan yang diterima oleh para murid pada waktu pencurahan Roh Kudus itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apa makna Pentakosta bagi kita? Saya akan mengemukakan satu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami supaya kita benar-benar memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita tidak salah merespon Tuhan, sebab kita hidup di mana Roh Kudus telah dikaruniakan secara permanen kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari perhatikan, saudara, bahwa bagi kita Pentakosta itu menyatakan kehadiran Roh Kudus dan kehadiran kuasa Roh Kudus bagi kita yang percaya. Jadi Pentakosta seharusnya mengingatkan kita semua bahwa Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ada kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ini yang dinyatakan oleh Pentakosta. Jangan berpikir bahwa kita tidak mempunyai Roh Kudus, kita tidak mempunyai Tuhan dalam diri kita, sehingga kita berusaha untuk menerima Roh itu dalam diri kita lagi. Tidak, saudara. Sejak keselamatan, sejak kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita. Kalau kita melihat di kisah Pentakosta ini pada hari itu, saudara, para murid berkumpul di satu tempat, mereka semua menerima Roh Kudus. Saat itu mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka dapat menyaksikan Yesus dalam bahasa-bahasa yang dianut oleh berbagai macam bangsa. Luar biasa kita membaca pada waktu itu berkumpul orang-orang Yahudi saleh di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, untuk merayakan hari raya 7 minggu di mana mereka mempersembahkan buah sulung dari panen mereka. Dan mereka semua mendengar bahwa rasul-rasul ini menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Mereka sampai heran, mereka tercengang-cengang, saudara. Sebab semua orang yang di loteng itu adalah orang Galilea. Tetapi mereka bisa berbahasa orang Partia, berbahasa orang Media, orang Elam, orang Kapadokia, berbahasa orang Arab dan lain sebagainya. Luar biasa. Mereka dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Nah, apa yang terjadi pada murid 2000 tahun yang lalu itu terus terjadi sampai sekarang dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun kita tidak mengalami pengalaman sedramatis ya pada waktu itu. Saya tadi menikmati sebuah cuplikan film tentang Pentakosta. Bagaimana tiba-tiba saat mereka berdoa ada suara seperti bunyi tiupan angin keras. Lalu dari atas langit digambarkan turun api dan menyambar ruangan itu. Mereka semua dikelilingi dengan api dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Mungkin kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Tetapi percayalah saudara, saat kita percaya Yesus, saat keselamatan kita, Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ini yang seharusnya menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan. Ini bentuk hubungan yang baru. Kalau pada masa perjanjian lama, Tuhan hanya memperlengkapi orang-orang percaya yang khusus untuk melakukan pekerjaannya. Tapi saat ini semua orang percaya dikaruniai Roh Kudus dalam dirinya. Dan dengan cara yang seperti itulah kita berhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang-orang perjanjian lama itu hanya nabi-nabi yang diurapi oleh Roh Kudus. Hanya hakim-hakim, imam atau orang-orang tertentu yang secara khusus dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan. Seperti Besaliel dan Aholiab. Tetapi pada masa kita sekarang, semua orang percaya dikaruniai Roh Kudus. Amin. Ini hal yang sangat indah. Ini yang seharusnya menuntun bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 13 dan 14.
Ya, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Jadi saat kita mendengar Injil keselamatan kita, saat kita percaya Yesus, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Saudara, meterai itu dalam konteks perjanjian lama, juga perjanjian baru pada waktu itu berbicara yang pertama itu tentang tanda kepemilikan. Seperti binatang piaraan itu dimeterai sebagai bukti kepemilikan. Meterai itu juga tanda sah, saudara. Ya, surat kalau tanpa meterai itu kurang sah kan begitu. Apalagi surat-surat penting seperti surat pernyataan atau bahkan transaksi yang nominalnya mahal itu pakai meterai. Karena itu berkaitan dengan hukum. Meterai juga bicara mengenai jaminan. Dan setiap orang percaya dimeteraikan. Kita ditandai sebagai milik Allah. Amin, saudara. Dimeteraikan. Kita sah milik Allah. Dan itu menjadi jaminan bagian kita untuk memperoleh segala berkat rohani di dalam surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saat percaya, saat keselamatan, saudara, kita sudah dikaruniai Roh Kudus. Dengan cara inilah seharusnya kita berhubungan dengan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita hidup, ketahuilah bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mentaati segala perintah-perintahku. Dan kami akan menyatakan diri kepadamu. Siapa kami? Itulah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui Rohnya Allah berdiam di dalam diri kita. Makanya benar kata firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, jangan cemas, jangan khawatir, sebab Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Amin. Jadi saudara, kalau kita datang ke gereja seperti sekarang ini, bukan karena kita ingin mencari Tuhan dalam artian kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, atau kita tidak memiliki kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya kita datang berkumpul karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebenarnya setiap saat, setiap waktu ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tadi siang saya ngobrol-ngobrol sama istri, saya sempat melihat beberapa video yang mengatakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, dengan tanda-tanda dan heran, dan hadirat Tuhan yang luar biasa. Lalu istri saya tanya begini, apa sih maksudnya hadirat Tuhan itu? Yang seperti apa sih hadirat Tuhan yang luar biasa itu? Saudara, orang selalu berpikir ada hadirat Tuhan kalau ada perasaan keagamaan ya. Kalau kita mungkin merasa kayak merinding gitu, ada sesuatu, kemudian ada perasaan emosi yang agamawi begitu. Tidak, saudara. Setiap saat kita hidup dalam hadirat Tuhan, sebab Allah itu berhadirat dalam kehidupan kita. Amin. Allah itu di sini loh, saudara. Bapak Ibu dimanapun juga ada Yesus di situ. Amin. Di rumah, di tempat kerja, di jalan sementara berkendara, sementara berbisnis, ada Yesus menyertai kita. Karena Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku tidak pernah membiarkan kamu. Makanya setiap waktu kita bisa berkomunikasi dengan Dia, berhubungan dengan Dia, peka terhadap suaranya. Inilah yang dimaksud dengan bentuk hubungan baru antara Allah dengan umatnya. Kalau masa perjanjian lama tidak seperti itu. Hanya nabi, hanya
orang-orang tertentu yang mengalami kehadiran roh dalam hidup mereka. Tetapi sekarang semua orang percaya itu mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Itu adalah penggenapan dari nubuatan Yoel, saudara ya. Coba kita lihat di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 28 dan 29. Yoel pasal 2, ayat 28 dan 29. Perhatikan ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bukan hanya orang-orang tertentu, saudara. Semua manusia, itu saudara dan saya juga. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu percaya? Kepada semua manusia, kepada kita yang percaya, anak-anak kita, siapapun yang percaya kepada Yesus telah dikaruniai Roh Kudus, dan ini bentuk hubungan baru Allah dengan umatnya, bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Makanya saudara, sepanjang jalan kehidupan ini kita harus sadar bahwa ada Yesus. Ada Allah menyertai kita. Dan kehadiran Tuhan ini yang pertama-tama harus membuat kita apa? Bersukacita. Saudara senang disertai oleh Tuhan? Amin. Sekalipun mungkin hidupmu berat, ada masalah, ada pergumulan, ingat Allah ada bersama-sama dengan kita. Seperti teman-teman yang lagi kasmaran, yang lagi pacaran. Mungkin saat kos dari luar kota, sama-sama kos pacaran, sama-sama tidak punya uang, mungkin mau makan, beli mie gacoan berdua, level 10, tapi yang penting sama si pacar, sukacitanya luar biasa ya. Ya Pak ya. Saya tahu mie gacoan dari anak saya yang paling gede itu, saudara. Favorit sekali mie gacoan. Dilarang-larang ya tetap makan aja. Apapun pergumulan kita, kalau kita tahu bahwa Allah hadir melalui Roh-Nya yang kudus yang kita terima saat percaya, di situ pasti ada sukacita yang besar. Jangan saat sukacita itu saat Tuhan menjawab doa kita, atau saat Dia memberikan apa yang kita butuhkan, saat kita berhasil ini, berhasil. Tidak, saudara. Kehadirannya seharusnya mendatangkan sukacita bagi kita. Karena siapa? Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Yesus yang telah memberikan nyawanya tatkala kita masih berdosa. Dan Dia sekarang ada bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Seharusnya itu menghadirkan sukacita yang tidak terkatakan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara tidak bersukacita karena kebenaran ini, jangan-jangan saudara tidak mencintai Yesus. Oke, ini dalam bahasa pacaran ya, kangen gak sama Yesus, saudara? Maksudnya ingin gak menantikan kedatangannya kembali? Amin. Kalau saudara tidak suka cita sekarang, pas Tuhan bilang gini, besok aku datang, jangan dulu Tuhan. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan seperti Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 22 ketika dia datang, aku akan segera datang. Apa kata Yohanes? Ya Tuhan, segeralah datang. Karena sukacita persekutuan dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera karena persekutuan dengan Allah. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ini bentuk hubungan yang baru antara kita dengan Tuhan. Makanya apapun yang terjadi kita tetap tersenyum sebab kita tahu Yesus ada bersama-sama dengan kita.
Itulah yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkaulah kubu pertahananku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah kota bentengku, Engkaulah segala-galanya bagiku, sukacitaku, kebahagiaanku. Makanya kalau ke gereja tunjukkan sukacita bukan karena terpaksa, tapi karena kita tahu Yesus ada bersama dengan kita. Nah kemudian saudara, kalau bentuk hubungan sekarang Yesus bersama-sama dengan kita, itu seharusnya membuat kita waspada, membuat kita hati-hati, membuat kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, beranikah kita berpikir macam-macam? Karena Tuhan bisa melihat apa yang kita pikirkan. Beranikah kita punya perasaan yang tidak benar? Beranikah kita membangun kehendak yang tidak sesuai dengan Tuhan? Apakah kita akan bertindak secara sembrono dalam hidup ini kalau Tuhan bersama-sama dengan kita? Halo? Saudara, ini yang berjas pakai dasi seperti saya ini mahasiswa ini. Dan juga ada banyak mahasiswa yang lain ya. Kalau ada dosen di kelas tenang enggak saudara? Halo? Tapi ketika dosen keluar kelas, kalau ketawa artinya mereka enggak tenang lagi. Gitu, saudara. Kalau mereka diem, saya yakin mereka tetap tenang. Tapi kalau sudah begitu enggak tenang. Pengalaman, Om Doni datang. Saya kan kalau Zoom, ada satu kelas saya Zoom. Ada yang tertib, ada yang mulai begini. Karena saya jauh saudara, kameranya jauh. Ada yang belajar sambil begini. Coba saya di dalam kelas. Oh nggak berani. Saudara, kalau Tuhan ada di sini, berani macam-macam. Kita bisa membohongi manusia. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Ini bentuk hubungan yang sekarang. Dia menyertai kita, semua orang percaya, tidak terkecuali. Ada Roh Kudus dalam dirinya, yang membuat kita seharusnya bersukacita senantiasa, yang membuat kita hidup tertib, hidup hati-hati, hidup cermat, takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan menjauhkan kita dari kejahatan. Kenapa sih banyak orang tidak takut akan Tuhan? Karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Saudara, sekalipun saya seorang diri dimanapun juga, nggak bisa kita bersembunyi dari Tuhan. Coba mahasiswa kalau buka laptop di kelas, santai dia lihat. Pas dosennya masuk, ditutup saudara. Nggak tahu lihat apa itu ya. Langsung ditutup laptopnya, klek. Sekalipun saya nggak lihat, Tuhan lihat saudara. Amin. Jadi kalau yang sementara khotbah lagi main Tetris, hati-hati, Tuhan lihat. Sekalipun saya nggak lihat. Mungkin tergoda untuk membuat message, melihat message, pesan dari mana. Saudara, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, hormatilah dia, takutlah akan dia. Sebab dia Allah yang kudus, Allah yang benar, yang tidak akan membiarkan setiap pelanggaran. Ini bentuk hubungan yang baru, karena Roh Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh menyadari Allah ada di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita melakukan kehendaknya. Apa itu? Menjadi saksi. Saudara, ketika kita melihat ada orang yang bersedih, ada orang yang membutuhkan bantuan kita, yang memerlukan berita keselamatan dan kita diam saja, kira-kira Roh Kudus senang atau tidak, saudara? Halo? Dia pasti akan bersedih. Seharusnya menyadari Roh Allah ada dalam diri kita, memotivasi kita untuk giat melayani Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak sembarangan dan tidak berani mengabaikan pekerjaan Tuhan.
Orang yang masih berpikir nggak ada Tuhan dalam dirinya, selengean hidupnya saudara. Nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, sembrono, bahkan mungkin tidak mau melayani Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari ada Yesus dalam diri kita, kita akan bersukacita. Terima kasih Tuhan, Juru Selamatku, penebusku, pembelaku, pengantaraku kepada Bapa ada bersama-sama dengan aku. Aku menghormati Engkau, aku akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan aku akan melakukan apa-apa yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Ini bentuk hubungan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tidak seperti perjanjian lama, hanya kepada nabi-nabi atau mungkin raja-raja yang diurapi atau hakim-hakim atau orang-orang tertentu yang dipakai oleh Tuhan secara khusus untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi sekarang seperti janji Nabi Yoel, aku akan mencurahkan rohku pada semua manusia sehingga anak-anakmu akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat mimpi. Bahkan hamba-hambamu akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara, kalau kita tidak memahami ini sekalipun Kristen tetap aja enggak ada sukacita. Tetap aja melakukan dosa. Dan tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tahu Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau saudara menghargai bahwa Dia benar-benar ada, kita pasti akan senang. Amin. Kita pasti akan hidup secara hati-hati. Dan kita pasti akan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Ingat, satu waktu kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, saya mau menegaskan lagi bahwa bagi kita yang percaya sekarang ini saudara, Pentakosta mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam kehadiran Tuhan dan kuasanya melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Saya mau mengingatkan lagi saudara bahwa Roh Kudus itu Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia memberkati kita juga saudara. Pertama, perhatikan bahwa Roh Kudus itu menolong kita untuk beroleh iman, menolong kita untuk dapat mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Coba lihat 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, maaf. Ayat 3 maksud saya. Bukan 13, oke. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya mau mengatakan kalau Bapak Ibu bisa percaya Yesus sekarang itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Kita ini berhutang iman kepada Roh Kudus. Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Lihat, dari satu ini saja kita mengetahui bahwa kita hidup dalam kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Kemudian coba kita lihat bagaimana Roh Kudus itu saudara memimpin kehidupan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya Roh Kudus itu memimpin kita. Kita mengalami kehadirannya, kuasanya, dan pimpinannya. Yang kita butuhkan sekarang apa? Bukan kita berteriak, pimpin aku ya Tuhan, pimpin aku ya Tuhan. Tapi kita harus berkata, aku mau taat ya Tuhan. Amin. Aku mau dengar-dengaran pada pimpinanmu ya Tuhan. Mulai kita mengikuti firman Allah yang
telah disampaikan kepada kita, semua firman yang kita ketahui kita ikuti, sebab Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memimpin kita melalui firman Allah itu. Tidak hanya memimpin kita, saudara, dia juga memungkinkan kita untuk dapat hidup seperti Yesus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu mengemukakan bahwa buah roh itu adalah karakter yang sangat luar biasa. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat, kita hidup dalam kehadiran Roh Kudus dan kuasanya yang memungkinkan kita hidup seperti Yesus. Sehingga kita dapat memiliki kasih, ada sukacita senantiasa, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, dan seterusnya itu. Itu yang Petrus maksudkan sebagai kehidupan yang saleh, kodrat ilahi. Jadi bukti seseorang penuh Roh Kudus pertama-tama, dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Amin. Hidupnya dipimpin oleh roh, taat kepada firman. Hidup seperti Yesus telah hidup. Hidupnya diwarnai dengan kasih. Ditandai dengan sukacita, damai sejahtera. Ya, luar biasa. Ditandai dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimana Bapak Ibu Saudara di dalam rumah tangga, apakah anggota keluarga kita, bahkan kita sendiri menunjukkan buah-buah roh yang seperti ini? Suami-suami, bagaimana istrimu? Apakah ada buah-buah roh dalam kehidupan mereka? Istri-istri, bagaimana suamimu? Orang tua, bagaimana anak-anakmu? Anak-anak, bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan kita semua orang percaya yang berkumpul malam hari ini di gereja ini? Apakah buah-buah itu nyata dalam kehidupan kita? Saudara, kita hidup dalam kehadiran dan kuasa roh. Roh itu memungkinkan kita untuk hidup seperti Yesus. Amin. Nah, bagaimana dengan rumah tangga Kristen yang berantakan? Jangan-jangan tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Atau mungkin ada Roh Kudus tetapi tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau dipimpin, mendukakan roh. Ini sesuatu yang harus kita waspadai, dan tidak hanya itu saja, Roh Kudus memungkinkan kita untuk kita dapat melayani seperti Yesus. Roh Kudus mengaruniakan kepada kita karunia-karunia rohani untuk kita bisa melayani seperti Yesus. Coba kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 6 mulai. Perhatikan ini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roh Kudus memberikan karunia-karunia pelayanan supaya kita bisa melayani seperti Yesus. Jadi saudara, seseorang itu penuh Roh Kudus dilihat apakah dia melayani atau tidak. Kalau kita diberi karunia dan tidak mau melayani, jangan sampai kita didapati sebagai hamba yang jahat. Seperti seorang dengan satu talenta yang menyembunyikan talenta itu di sapu tangannya dan dia tidak mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan Tuannya.
Saudara, mari kita terbuka buat karunia-karunia Allah dan mari kita melakukan karunia itu untuk melayani seorang akan yang lain sehingga kita dapat melayani seperti Yesus. Apa saja karunia yang dipercayakan kepada kita, mari kita melayani seperti Yesus. Yang berikutnya, kita hidup dalam kehadiran Roh dan kuasanya. Karena Roh Kudus itu, saudara, dia selalu menolong kita, membantu kita dalam berdoa, dan menjadi pengantara kita kepada Bapa. Wow. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Perhatikan firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu, inilah bentuk hubungan kita dengan Allah sekarang ini. Tidak seperti pada masa perjanjian lama. Setiap kita telah dikaruniai Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus yang mengaruniakan iman kepada kita. Roh Kudus yang menuntun kita kepada pertobatan. Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup seperti Yesus. Memungkinkan kita untuk dapat melayani seperti Yesus melayani. Roh Kudus yang menolong kita, mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang senantiasa berdoa untuk orang-orang kudusnya Allah. Inilah makna Pentakosta. Yang seharusnya terus menyadarkan kita bahwa kita hidup dalam kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya saudara, merayakan Pentakosta tidak berarti bahwa kita akan menjadi orang-orang yang emosional gitu ya. Tetapi kita menjadi orang-orang yang membuka diri kita untuk taat pada pimpinan Roh. Bagaimana kita didorong untuk bergantung pada Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan mari kita membuka diri kita terhadap karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Dan mari kita melayani Tuhan seperti dengan karunia-karunia itu. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu taat pada pimpinan Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Mari Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita, sebab Dia yang mengasihi kita ada bersama-sama dengan kita. Mari kita hidup dengan tertib, hidup dengan teratur, mari kita hidup dengan menghormati Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Dan mari kita hidup melayani Dia, sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.